Abu Leni ini kan sering membuat, bukan membuat ya, dipanggil untuk private dining dari orang-orang penting nih Bu. Berarti Ibu sebenarnya kan chef kan? Tapi malah Ibu nggak senang dipanggil chef. Kenapa tuh Bu? Sebenarnya sih bukan gak senang, sah-sah aja silakan dipanggil chef. Iya, iya. Tapi itu kayaknya basically karena masa kecil dulu. Karena basically dulu in my years namanya kerja tukang masak itu dihina lah ya. Kayak it's so bad gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi pekerjaan chef itu banyak Asian families tuh kayak dihina-hina. Ya yang Ibu pernah cerita kalau di Hong Kong itu seperti Oh apa? iya, Iya. kalau kita lihat contohnya di Asian countries kayak Hong Kong, Taiwan dulu ya. Kalau kita lihat di restoran-restorannya, ya di kitchennya itu ya pendekar semua. Pendekar tuh maksudnya gimana ya? Yang bertato, yang merokok, yang keluar sekolah, yang putus sekolah, yang mungkin bekas ex-convict, yang mungkin orang tuanya di penjara, ya semua orang-orang yang memang backgroundnya is not so good lah. Jadi banyakan kerjanya jadi potong sayur, cuci piring gitu. Nah biasanya dari cuci piring, potong sayur naik jadi tukang masak gitu. Itu real backgroundnya, history kalau dulu sekali ya. Kalau sekarang udah bersekolah, kuliah. Iya ada sekolah, kuliah, bahkan seseorang menyandang chef itu langsung berkelas. Bahkan yang bukan chef pun dia pengen dipakai nama chef ya kan. Padahal baru cook deh. Iya baru cook doang. Itu sebenarnya konsep dari Anastasia Leni Deli itu seperti apa ya Bu ya? Anastasia Leni Deli kita singkat ALD aja ya. Mungkin dia ALD itu basically dia private dining and I'm your private chef of the day. Jadi you can have your acara itu in my restaurant atau di tempat pilihan customer. Bisa office, bisa home, atau venue yang dipilih customer sendiri. Misalkan sewa gedung untuk acara besar, seperti itu. Kalau Bu Leni sendiri sebenarnya memang expert di masak atau expert memanage koki ya? Semua menunya dari saya. Jadi the people that I hire are not chef. Karena kalau kita hire chef, ini sih orang yang sering ngomong, tapi it happened to me. I hire a chef dan emang susah dirubah ya kalau udah tangannya gitu, dia nerima ajaran baru, dia ngerasa dulu gua kemarin gini juga hasilnya baik-baik aja gitu loh. Tetapi kan itu tidak sesuai resep saya. Terkadang menu kan boleh sama, misalkan roast pork belly, siobang. Kan metodenya banyak sekali itu. Tapi mungkin cara masak dia dulu juga baik-baik aja, tapi kan ya berbeda gitu. Jadi Ibu nih menciptakan masakan, menu-menu yang Ibu ciptakan, terus menyuruh staf Ibu untuk memasaknya gitu ya. Intinya sih kita pekerjaan yang dari kecil waktu ALD baru mulai itu, contohnya kan dulu masih sendiri potong bawang, anak masih bantu contohnya kan. Mulai pekerjaan-pekerjaan seperti itu didelegasikan ke karyawan. Lalu kan motong daging, motong lobster, motong ikan sendiri. Nah, setelah karyawan itu yang ikut itu udah belajar caranya, mereka lah yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi lama-lama itu job desk-nya itu as chef and owner mulai lari ke harus memang fokusnya ke marketing. Tetapi basic bumbu atau itu tetap pegang sendiri. Nah, tapi apakah Ibu background-nya sekolah chef atau sekolah? Enggak, kan dihina dulu. Nah itu ya. Gak boleh. Sebenarnya orang tua itu tidak berkata tidak boleh. Hebatnya anak zaman dulu nih, lihat orang tua mata urat gerak 1 senti ke kanan atau ke kiri, kita udah tahu maksudnya apa. Gak suka. Kalau anak zaman sekarang kurang peka ya. Mesti dia nggak setuju gitu. Kubur. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee. Ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Bu Leni, kenapa Ibu sekarang malah lebih tinggi dari seorang chef yang di restoran yang expert pun? Ibu lebih tinggi dari itu karena Ibu dipanggil
ke tempat orang-orang penting, baik itu di rumah, baik itu di kantor mereka atau di tempat di villa mereka, dan itu nggak sembarangan mereka manggil orang, nanti pasti recheck dulu. Pasti orangnya harus rapi, bersih, nyaman juga dan aman untuk keluarga, itu utama nomor 1, secure. Terus kedua ya makanan harus enak, harus tahu cara serving makanan enak, apa yang panas, apa yang dingin. Terus service excellence-nya itu melebihi hospitality tingkat dewa deh. Kalau ada tamu yang telat kita tawarin panasin lagi, atau hal-hal yang di luar dari hubungan dengan serving makanan itu di Anastasia Linis Deli itu kita take care. Jadi, melebihi hospitality bintang 5. Iya betul, karena ibu sudah berarti ibu juga orang penting karena dipanggil sama orang penting. Orang penting manggil sembarangan kan nggak bisa. Saya hanya menyenangi, membawa kebahagiaan untuk orang-orang penting. Iya. Ya kalau saya lihat ini agak unik ya, ibu backgroundnya hobi kan, hobi masak ya. Tapi ibu berperang, berjuang sampai di saat ini orang-orang penting itu memanggil ibu untuk private dining di tempat mereka kan. It takes time juga karena kan nggak ada marketingnya. I do not have a marketing team. There's only me. Jadi mulut ke mulut ini it takes time, trust. Dan I learn so much dari mereka juga. Karena walaupun I love fine dining, I love makan di luar gitu ya. Tetapi at some point kan mungkin banyak restoran dan chef-chef lainnya mereka sudah coba ya. Jadi ALD ini juga terbentuk karena banyak nasihat dari customer. Jadi by customer, I do it better for customer. Jadi itu basically ALD itu terbentuk seperti itu karena nggak sekolah dulu kan. So I learn it from my customers. Their requests, their comments, amazing. Tapi hebat ya, tidak sekolah chef, hobi. Bahkan sekarang orang-orang penting manggil ibu. Berarti ibu juga orang penting di dalam dunia masak-memasak ya. Kira-kira kalau boleh tahu salah satu orang penting yang ibu datangi untuk masak itu ada, boleh disebutin satu boleh gak Bu? Satu boleh lah ya. Itu kita masak di kantornya grup Mayora. Ya. Ada masak untuk family-nya, ada masak untuk customers-nya juga. Jadi memang benar-benar sensasi juga ya. Karena makanan yang enak dikemas oleh orang yang hebat, tapi di kantornya mereka, bukan diajak ke restoran. Tapi kantornya enak sekali. Very nice, very nice. Kita sebagai tim yang memasak dan serving itu, wow, we love it so much kalau kita dapat venue-nya itu tempatnya bagus dan sesuai. Yes. Nah, ini kan untuk bisa sampai keluar ya ke tempat orang itu kan, kalau tamunya banyak kan ibu mesti banyak juga karyawan yang ikut tim ibu yang berangkat ke sana kan ya. Nah itu peralatan masak segala macam berarti ibu bawa ya? Iya, dari kita. Kadang customer itu ada yang nggak mau masak berat-berat di rumahnya. Walaupun bahan-bahan itu tuh kayak lobster hidup, ikan turbot hidup, itu kan lebih bagus potong, masak langsung ke table makan. Tapi ada customer yang tidak mau karena marmernya itu terlalu mahal, dia nggak sempet setting untuk yang dapur kotor sekali. Jadi aduh sayang. Jadi kadang ada yang kita masak di resto dulu sampai di tempat dia, kita membawa ada oven. Kadang ovennya juga dari dia, kita reheat lagi. Kita reheat lagi, bumbunya kita panaskan lagi di electric stove-nya dia juga bisa. Bahkan ada challenge yang ini nih yang unik. Masak nggak boleh ada api sama sekali. Menunya kita harus set 9 macam. Wah, itu berarti pakai elektrik berarti ya? Iya, itu di kantoran. Jadi in office building lantai sekian gitu. Jadi yang punya gedung ini bilang, aduh, bunyi pasti nih katanya. Kita tuh nggak kepikiran loh. Kita pikir paling cuma staff yang pakai kan. Tahu gitu ya kita bikin dia yang bagusan, katanya bisa masak api katanya. Ini pasti bunyi Len katanya. Ya udah, kita bikin menu yang pakai microwave, pakai oven, sama pakai smokeless grill. Ya karena perkantoran mereka nggak mau ada keluar asap ya. Iya, tapi request masakannya lumayan yang membutuhkan api. Tapi we really made it gitu loh. Karena dia bawa, dia ada business deals yang harus dia lakukan, dan dia mau melakukan itu di kantor dia, juga sambil makan di kantornya karena meetingnya itu akan sangat lama. Dan nggak mau meeting berhenti keluar makan berhenti atau enggak meeting betul. Berhenti makanan bungkusan. Dia maunya tuh
ini spesial loh, gue bawa chef dari luar masak buat tamu Iya, gue jadi loh. keren juga kan jadinya. Iya, terus kita lanjut meeting lagi loh gitu. Iya, pasti. Tapi we made it gitu. Iya. Berarti sekarang nih ibu kan ada punya restoran sendiri juga kan? Juga ada yang diajak ya. Jadi sebenarnya karyawan ibu tuh berapa itu? Jadi makanya karena itu kita selalu menganjurkan customers book earlier. Kalau misalkan kita bisa bagi slot and time-nya, kita bagi. Jadi terkadang kalau mepet banget nih, saya masak di rumah customer, up to a point, I tinggalin. Yang penting ini udah bisa dihandle sama my asisten. Iya, kan my asisten ada yang spesialis kukus, ada yang spesialis goreng, ada yang bagian potong, tapi semua udah bisa potong semuanya. Sebelum naik ke masak, ada yang bagian bakar. Jadi yang penting udah ke handle semua, bumbu dari ayah itu udah ready. Nah, lu selesai kukus, lu tinggal kasih my sauce. You selesai goreng, you bikin my sauce. Kan ada lagi tim bagian garnish sama plating. Jadi udah bisa tinggalin. Oh, ibu balik kejar ke event selanjutnya. Event yang beda lagi. Ya ampun. Tapi ya kadang-kadang maunya sih setiap hari. Artinya sebenarnya secara tidak langsung apa yang ibu lakukan sebenarnya itu unik ya, karena memindahkan restoran kan itu kan Bu? Iya, kurang lebih gitu. Memindahkan restoran loh, apalagi memindahkan restoran, orang punya restoran satu di tempat A ya kan? Kalau ibu punya restoran bisa satu hari di 3 tempat yang berbeda, betul ya Bu ya? Betul. Di restoran A, di kantor orang, bisa juga nanti lanjut di rumah orang kan? Iya, tapi saya dapat banyak enaknya sebenarnya Bu? dengan menjalankan seperti ini. Kan saya punya freedom untuk memilih menolak customer, saya ngatur menunya, atur sendiri. Kalau restoran kan nggak boleh nolak customer, datang harus serve. Tapi ibu masih di restoran dan lagi di rumah sih, ini kan nggak bisa, nggak baik. Jadi luckily we have the freedom to allocate customers kita jamnya. Pak, ibu ini masih ada event di situ. Bapak kalau dinner yang jam 6 kita mundur ke jam 7 start boleh. Iya, seperti itu. Biasanya mereka bilang boleh. Yang penting makanan enak. Iya, itu keywordnya di sini. Iya, tapi kalau resto walk in kan, saya mau makan sekarang. Iya. Has to be now. Iya, betul. Sekarang mereka mesti tunggu. Jadi makanannya sudah enak, jadi rasanya makin enak karena mesti nunggu. Kalau customer kan lama, basically kan kita berteman karena pertama jadi customer. Mereka suka ketawa. Memang kan paling enak si Leni. Tinggal dia yang ngatur-ngatur aja katanya. Iya, barang yang ini kurang bagus, sisa 5, bikin menunya begini kok. Wah, terserah lu atur aja deh. Yang penting enak katanya. Jam dia yang atur gitu ya. Iya, itu unik ya Bu ya. Jadi sebenarnya kecuali event besar, kita yang harus profesional, harus menolak customer itu untuk mengganggu supaya event besar itu tidak ganti waktu. Kalau kadang kan mereka casual dining sekali, they don't mind. Itu yang paling banyak ibu pernah private dining itu berapa orang ibu ya? 150, 150. 150 loh, banyak sekali loh itu. 150 tapi waktu itu makan meja. Oh, makan meja. Iya. Jadi sebagian makan meja, kalau dining itu ada 2 kinds ya. Sebenarnya 3 kalau kita ngomong prasmanan, tapi yang makan meja itu bisa per menu per plate ya kan, per menu per person atau per menu per table. Nah, kadang combine, ada yang fine dining style per menu per person, ada lagi menunya itu yang by table gitu. Tapi nanti bisa dibagikan sama waiternya. Pusing juga ya saya dengarnya ya. 150 itu kan mesti bawa pasuk. Ada. Ini contohnya nih acaranya. Iya kan bawa pasukan kan? Bayangin bawa pasukan menservis 150 orang itu nggak mudah loh Bu. Karena hobi. Kalau orang nggak hobi ngerjain resto, bisa botak. Iya Bu, itu nggak gampang gitu. Dan biasanya orang kalau mau pesan Ibu berapa lama sebelum hari H? Kalau di hari H-nya bisa, tetapi butuh waktu kadang, tergantung menunya. Dan kalau availability hari itu masih ada. Ini lebih gila lagi nih. Lebih gila lagi nih. Jadi misalnya ibu dikasih tahu, ibu jam 11 dikasih tahu. Len, nanti jam 7 lu di tempat gua ya. Di hari H itu. Nanti saya coba atur. Tapi karena menunya ibu yang ngatur ya. Iya. Kan ada barang-barang yang dia minta apa kan ibu bisa nggak siap di resto ibu kan. Apalagi kalau barang-barangnya unik-unik. Iya.
yang harus diterbangin dari Jepang, dari Rusia. Iya, nah itu barang-barang nggak mungkin kan? Iya. Rusia berarti lobster itu ya yang gede. Rusia ya? ada king crab. King crab ya. Oke. Tentunya ibu bisa hebat gini, pasti ada yang mensupport ibu nih. Ini siapa orang yang berjasa di balik kesuksesan ibu nih? Kalau saya bilang pasti banyak yang nggak setuju jawaban saya. Karena pada waktu saya baru mulai ini sekitar 7 tahun yang lalu itu, anak saya itu masih SD banget. Tapi my biggest support system is my son. Walaupun orang bilang anak umur SD itu masih ingusan, pasti cuma bisa kayak dicek lagi udah belajar belum, udah bukunya belum, betul. Dia ini tuh nggak picture perfect kayak di sosmed, bukan perfect sob story sedih-sedih yang di sosmed antara mama dan anak ya. Tetapi ini cukup nyata. I saw my son, dia yang slicing bawang putih, dia yang bantu guntingin dry chili untuk buang seeds-nya itu sampai tangannya panas. Wow. Dia yang membantu pesankan Gojek. Walaupun dia melakukan itu ya sambil nonton Netflix atau sambil bercanda sama maminya gitu ya. Tetapi ya it's real gitu loh. Kalau dia melakukan itu semua tanpa mengeluh. Wah, umur berapa sekarang anaknya? Sekarang 15 mau 16. Sekarang mah udah dewasa. Iya, maksudnya dari kecil dia bisa mengerti ibu tuh nggak mudah loh. Iya, memang karena dari kita orang tua, anak bisa mengerti karena orang tuanya itu kan mau memberikan pengertian. Dan juga butuh dari anaknya untuk merasa oh yes kita teamwork. Dan memang karena saya kan single parent. Iya. Ya di situ mungkin dia merasa I have only one mom. I cuma punya you, cuma punya I gitu. Jadinya ya lebih paham ya, lebih dewasa ya. Semata wayang. I only have you only have me. Maybe itu yang ada innate di diri dia gitu ya. Anaknya itu berarti sekarang hobi masak juga dong? Dia itu hobi masak dan dia itu kalau makan harus nontonin video orang masak. Oh ya? Maksudnya kenapa? Gak tahu. Ntar tanyain dia. Harus. Oh ya, ini unik juga nih. Jadi banyak sesuatu yang unik ya. Makannya apa? Ini lu nontonnya apa? Iya, pokoknya nonton orang lagi makan. Makan apa masak? Masak. Nonton orang lagi masak, video masak. Dia sambil makan. Dia makan. Oh, dia rasakan jadi enak dia kan melihat masakan. Kenapa nggak? Misalkan dia lagi makan, misalkan dia lagi makan steak. Kenapa nggak nontonnya orang masak steak sih? Gue bilang contohnya. Berarti dia sudah menyatu satu hari dia bisa gantiin ibu itu. Nah, jadi orang tua kalau menurut saya untuk anak ABG kita juga jangan bilang udah gede ntar mau masak ya kayak mami ya. Biasa anak ABG kan dia jiwa berontak ya. Iya, gue pasti lebih keren daripada orang tua gue ya kan. Biasa kan anak umur segitu ya. Jadi walaupun di hati kecil saya kalau dia mengikuti itu, wah kita bakalan banyak topik nih tuanya nih. Karena we are doing the same profession. Tapi kalau one day anak saya mengerjakan profesi lain, walaupun kita masih banyak topik, but it's not gonna be the same kalau sama-sama profesinya. I hope. Tapi kalau dia tidak jalanin masak, I'm still fine. Jadi tapi umur segini I nggak berani nanya dulu. Iya. Berarti chemistry-nya sama anak cocok tuh bagus, Bu. Iya, harus di develop. Sebenarnya menurut saya ya, anak itu diciptakan untuk menjauh dari orang tua. They will have wings to fly. Tapi bagaimana orang tua itu, apalagi kita Chinese family Asian family, bagaimana anak itu walaupun terbang dia tetap ingat rumah dan tidak terlalu jauh. Jadi culture-nya ada, setiap keluarga mau besar mau kecil menurut saya itu harus ada legacy yang di pass down. Jadi kalau anak itu mendapatkan legacy yang di pass down, dia sebagai orang tua juga lebih pede. Dia merasa hebat sebagai, apalagi laki-laki ya, kepala keluarga ya. Kita harus punya legacy yang bisa kita pass down ke anak cowok kita, kulturnya, dimana nanti dia punya kayak set of manuals untuk bimbing keluarga dia ke depannya. Satu hari anak laki ya, itu meninggalkan ibu loh. Dia meninggalkan. Biasanya wanita ngurusin keluarga kan, kalau anak cowok ngurusin keluarga wanita lain. Iya kan, iya. Oh tenang, itu sudah kita bicarakan dari kecil. Jadi dia mesti masuk ke rumah ibu gitu. Istrinya. Enggak, I said nih sebenarnya lebih sedih lagi, dia pernah bilang waktu kecil on a wedding, temen punya wedding, he held my hand, dia masih umur 4 tahun, 3 tahun. Kim, one day you seperti ini naik panggung. And he said, Mami, I think I'm not gonna get married. I'm not married, katanya.
Oh ya? Terus I tarik ke samping. Why? Dia diam. Is it because you don't have papa? Oh. Terus dia bilang gini, saya nggak pernah bilang apa karena papa mau meninggalkan kamu, tidak. Karena kamu tidak punya papa. Dan saya jawab dia, Kim, do you think you are a good person? Dia ngangguk. And my next question, do you want to be a good person? Dia ngangguk, tapi masih sedih mukanya. Then you will be a good person. A good person will make a good father. Terus dia tiba-tiba senyum kecil. You sure? I'm sure. Sedih ya. Sedih. Nah, as we grow up ternyata ya topik yang tadi Bapak bilang ke depannya gimana, kita sudah discuss. You don't have to be in the same house as me. Gak usah terlalu jauh. Kalau you both ada career, mau nitipin anak ke gue udah siap. I will do my best that I will take care of your kids. Ya, kita udah bahas. Udah bahas ya. Iya. Dan tapi, Kim, karena mami kamu itu cuma satu dan mami tidak ada pasangan hidup, lebih baik sekali kalau kita hubungannya sangat erat. Mami ke istri kamu hubungannya erat. Dan kamu percayakan sama mami bagaimana mami akan menjaganya dengan baik. Ya, trust you gitu ya. Saya pernah dengar gini, kalau seorang ibu ya punya anak laki, istrinya masuk ke dalam rumah si laki ini, itu ibunya laki itu bisa ini jadi ngomongnya yang beda ya. Itu katanya ibunya itu tidak terima karena kasih sayangnya terbagi, kasih sayang si anak ini biasanya ke mamanya, sekarang kasih sayang ini ke istrinya. Kalau pandangan ibu nanti udah bisa kepikir dong gimana? Karena kan kita akan meninggalkan anak kita suatu hari ya. Teorinya sih orang tua akan jalan duluan kan. Kita harus bisa meninggalkan kerukunan, kebahagiaan di sekeliling di anak kita dan sekeliling orangnya, lingkungan dia. Dia dengan istrinya, dia dengan keluarga istrinya, dia dengan sahabat dia, ya kan? Dia dengan lingkungan kerjanya. Itu tanggung jawabnya orang tua di sebelum pergi, menurut saya itu meninggalkan dunia yang harmonis antara semuanya. Dan kita nggak bisa apa-apa lagi kalau kita sudah jalan kan. Kita harus percayakan orang-orang ini untuk membahagiakan anak kita. Jadi dengan punya pikiran seperti itu aja kita mau membahagiakan si perempuan itu. Because you gonna replace me. Betul. Itu ngomong gitu air mata udah mau keluar. Because she's gonna replace me. Jadi kita udah ingin sangat berterima kasih sekali gitu. In our little home kita sudah memberikan rumus pernikahan nanti dia itu. Rumusnya gini. You love me. She love you. I will love her. Wow. Jadi kita udah bikin rumus. Ini udah kita bahas kok. Oke Bu, yang terakhir nih Bu Leni, kita bisa Ibu bisa sharing statement ke teman-teman. Sebenarnya Pak Ismet udah sediain beberapa pertanyaan yang membangkitkan saya sama satu perasaan di bidang ini ya. Bagaimana selama ini jalannya ALD? Ya sesuai ekspektasi. Banyak rintangan. Tetapi di saat sempat down itu 2 kali. Apalagi di tahun pertama itu di saat staff udah nambah tetapi mereka tidak loyal sama pekerjaan mereka. Kita nggak usah ngomong loyal sama bos deh. Never say loyal to a boss. Loyal sama pekerjaan kamu, loyal sama karir yang kamu pilih aja itu udah loyal sama kita orang gitu ya. Di saat mereka tidak loyal dengan pekerjaan mereka, capek ngomong busa, keluar ganti busa baru, lap busa baru lagi ya kan. Sempat udah get out, semuanya get out. Jadi cuma me, my son, and memang ada driver yang bantu. Jadi udahlah, toh cuma jalanin hobi, Len. Ngapain sih butuh karyawan banyak-banyak? Ini juga orderan udah jalan dari apartemen waktu itu. Nah tapi ya jiwa bisnisnya ya bergejolak. Jiwa berkaryanya, jiwa dagangnya bergejolak. Nah di situ saya ingin ingatkan, di saat kita itu menangis of defeat, downsizing itu kita pikir defeat kan, kalah kan. Sebenarnya di saat kita bisa nangis keluar, kesel sendiri, itu sebenarnya udah the starting of a new victory. Itu my pesan.
Oke, terima kasih nih Bu Leni sudah kasih Thank you so insight-insight much. yang My bagus pleasure. dan juga tentang cara berpikir ibu dengan anak yang mencintai ibu dan ibu mencintai mantu ya. Itu nggak mudah gitu ya. Oke, terima kasih Bu Thank sudah you so hadir much. di RCC Yes. Podcast. Oke, terima kasih Bu Leni sudah hadir di acara RCC Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor, bisa menginap di RA Premier Simatupang.